Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastayana dengan nomor induk mahasiswa 1057711135119. Saya adalah mahasiswi semester 6 dari salah satu Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan terkait dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan, di mana tugas ini adalah sebagai tugas pemenuhan akhir. Langsung saja, di mana pokok pembahasan yang pertama yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok, di mana ada beberapa poin. Yang pertama dilema bisnis, yang kedua pendahuluan, yang ketiga memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok, yang keempat isu metodologis dalam riset kelompok, yang kelima masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Baik, yang pertama yaitu dilema bisnis, di mana strategi menikah dalam membuat image, yaitu dengan mensponsori seorang atlet atau suatu klub olahraga, sehingga akan timbul image bahwa nikah dipakai oleh para atlet terkenal. Hal ini tidak dilakukan oleh saingannya seperti Ribut, yang justru hanya mensponsori suatu event olahraga saja. Disinilah pembuktian kekuatan mereka, kekuatan merek dagang. Banyaknya masalah ataupun konflik yang terpublikasi tidak akan membuat konsumen beralih ke merek lain. Hal ini karena ikatan psikologis antara Nike dengan konsumen fanatik terjadi, dan terjadi selebihnya konsumen yang menilai. Pembahasan selanjutnya itu memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok, di mana yang pertama itu komposisi dan keanggotaan kelompok, di mana sejak lama itu telah diakui bahwa interaksi kelompok lebih unggul dibandingkan dengan individu yang bekerja sendiri dalam sebagian besar situasi resolusi tugas, di mana pada umumnya melampaui individual untuk sejumlah alasan. Yang pertama, kelompok mempunyai lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok memberikan lebih banyak pendekatan solusi masalah yang beragam dibandingkan dengan individu yang seringkali jatuh ke dalam pemikiran sendiri. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah meningkatkan penerimaan keputusan akhir ketika di mana anggota kelompok menerima tanggung jawab. Dan yang terakhir, komunikasi yang lebih baik dalam resolusi masalah. Selanjutnya itu yang kedua, dinamika keanggotaan, di mana kerangka ini dikategorikan ke dalam 3 area. Yang pertama, di mana konteks lingkungan, di mana perubahan keanggotaan akan mengubah reaksi kelompok dan pada akhirnya kepada penyusuan kembali. Yang kedua, dampak perubahan anggota terhadap fungsional dan kelompok. Yang ketiga, 2 area efek utama yang meningkat kompleksitasnya dan sejalan dengan perubahan dalam konteks di mana kelompok itu bekerja. Selanjutnya, yang ketiga itu formasi kelompok dan peranan anggota, di mana Miss Grace mengidentifikasikan 4 mode aktivitas yang terlibat dalam pengembangan kelompok. Yang pertama, penemuan dan penerimaan dari suatu proyek, misalnya pilihan tujuan. Yang kedua yaitu melibatkan solusi masalah teknis, misalnya pilihan alat. Yang ketiga, resolusi konflik, misalnya pilihan kebijakan. Terus yang keempat yaitu pelaksanaan proyek, misalnya pencapaian tujuan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu isu metodologis dalam riset kelompok. Yang pertama, kelompok natural versus kelompok ad hoc, di mana masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku adalah penggunaan anggota kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Terus yang kedua, keanggotaan dan komposisi kelompok, di mana masalah keanggotaan yang sering dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk partisipasi dalam studi riset, di mana masalah tersebut menjadi semakin berlipat ganda karena setidaknya didasarkan pada fakta bahwa dibutuhkan bermacam subjek untuk melakukan observasi kelompok tunggal. Terus pembahasan selanjutnya itu di sini membahas tentang masalah dalam riset kelompok dalam bidang akuntansi maupun auditing, di mana riset akuntansi perilaku yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan ke dalam 4 area, yaitu yang pertama, kajian kinerja kelompok, kinerja seperti bagaimana kelompok kerja itu membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerjanya begitu. Yang kedua itu penyelesaian proses tinjauan kerja dalam lingkungan auditing. Yang ketiga yaitu penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Kita
kita akan masuk ke pokok pembahasan kedua yang dimana yaitu aspek keberlakuan dari komunikasi, informasi, dan akuntansi. Di mana di sini ada beberapa poin, di mana yang pertama itu dilema komunikasi yang gagal, kedua teori komunikasi, ketiga pengertian dan fungsi komunikasi, yang keempat model akuntansi, yang kelima hal-hal mendasar dalam komunikasi, yang keenam variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi, yang ketujuh masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Baik, yang pertama di sini dilema komunikasi yang gagal, di mana brain sport adalah contoh klasik dari communication yang salah, karena di mana kasus pengelampun brain sport tidak akan ketahuan oleh masyarakat luas bila tidak dibeberkan oleh pemerintah Inggris maupun lembaga pemerhati lingkungan internasional Greenpeace. Kontroversi masalah lingkungan atas penenggalangan penyimpanan minyak brain sport yang dimiliki oleh bersama dengan Shell dan Exxon di Laut Atlantik Utara ini membuat malu Shell yang menerapkan pembuangan di dalam laut dan sekaligus membuat malu John Major, di mana pemerintah Inggris yang mendukung bahwa Shell merupakan perusahaan terbaik dalam penerapan lingkungan praktis atau BVEO. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yaitu teori komunikasi, di mana riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik interpersonal yang paling sering disebutkan, di mana karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Tidak hanya dengan adanya kelompok yang dapat tetap ada tanpa komunikasi, atau hanya lewat komunikasi yang merupakan transfer makna dari satu orang lain, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson, kakak 1995 mengatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dan pihak penerima, di mana secara terminologi komunikasi berarti proses pencapaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang itu menyatakan sesuatu kepada orang lain. Di mana komunikasi yang dimaksudkan di sini yaitu komunikasi manusia, atau dalam bahasa asing disebut dengan human communication, yang sering pula disebut komunikasi sosial atau social communication. Adapun komunikasi sebagai dijelaskan oleh Robbins dan Timothy pada tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian, di mana di sini komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua itu motivasi, di mana komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya akan dilakukan. Yang ketiga penggunaan emosional, di mana bagi banyak karyawan yang terjadi dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental yang anggotanya menunjukkan kecewaan dan rasa puas. Yang keempat yaitu informasi, di mana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif pilihan. Selanjutnya itu kita masuk ke model komunikasi, di mana model adalah penyajian abstrak dari beberapa aspek teori dan sistem klasifikasi yang memungkinkan seseorang untuk mengambil serta atau mengkategorikan bagian yang potensial menjadi relevan dari suatu proses. Di mana adapun model komunikasi terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu model Lasswell, yang kedua model Shannon, yang ketiga model SCMR Berloh, yang keempat model Wesley atau Michelin, yang kelima model pemisahan komunikasi, yang keenam suatu model komunikasi. Baik, kita masuk selanjutnya itu hal-hal mendasar dalam komunikasi, di mana di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengarahkan komunikasi, di mana komunikasi itu dapat mengalir secara vertikal atau lateral, di mana dimensi vertikal yang dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua, jaringan formal dan informal, di mana jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir, di mana saluran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal.
Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, dengan jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah. Ya, yang ketiga itu komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika, di mana studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Yang poin keempat yaitu penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu yang pertama penyaringan, yang kedua ada persepsi selektif, yang ketiga defensif, yang keempat ada bahasa. Baik, pembahasan selanjutnya itu variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi, di mana di sini sudah ditinjau yang membahas variabel dan hubungan dengan kebenaran pertukaran informasi. Yang pertama di sini ada sumber, di mana ada dua aspek yang dapat mempengaruhi komunikasi, yaitu yang pertama kredibilitas sumber, yang kedua yaitu keamanan antara penerima dan sumber. Yang poin kedua yaitu ada pesan, yang ketiga itu organisasi pesan, yang keempat itu perlakuan pesan, dan yang kelima itu penerima. Baik, selanjutnya itu masalah-masalah terbaru dalam komunikasi, di mana ada 4 masalah komunikasi yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu mengapa pria dan wanita sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua yaitu apakah implikasi dari gerakan yang secara politis benar terhadap komunikasi organisasi. Yang ketiga, bagaimana individu itu dapat memperbaiki komunikasi lintas budaya mereka. Yang keempat, bagaimana elektronik mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain dalam organisasi. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu aspek keperlakuan pada akuntansi sosial, di mana ada beberapa poin, yaitu permasalahan sosial Indonesia, yang kedua pengertian akuntansi sosial, yang ketiga tahapan perkembangan akuntansi sosial, yang keempat yaitu tanggapan perusahaan, yang kelima itu akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Pembahasan yang pertama itu permasalahan sosial di Indonesia, di mana krisis yang berkepanjangan telah menetapkan bangsa ini pada posisi krisis multidimensi yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sendi-sendi perekonomian, investasi, produksi, dan distribusi itu lumpuh, di mana itu menimbulkan kebangkrutan dunia usaha yang meningkatkannya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan angka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti sebagai indikator-indikator ekonomi, seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, dan sebagainya, sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial. Hal ini membuktikan bahwa aspek sosial itu dan aspek politik dapat mengundang di mana itu dapat mengundang sentimen pasar yang bermuara pada instabilitas ekonomi. Selanjutnya itu pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial sudah didefinisikan sebagai penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan pemerintah dan kewirausahaan. Dalam hal ini, akuntansi sosial berarti identifikasi, mengukur, dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas di mana bisnis tersebut beroperasi, orang-orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing, dan perusahaan serta kelompok lain berurusan dengan bisnis tersebut. Proses pelaporan dapat bersifat baik internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan akuntansi sosial, di mana pada tahun 1990 di sini para ekonom telah mencoba untuk memasukkan manfaat dan biaya sosial dalam model teori ekonomi mikro neoklasik. Meskipun mereka itu sudah berusaha, manfaat dan biaya sosial dianggap sebagai anomali dan sebagian besar diabaikan oleh mayoritas ekonom, di mana tetapi kemajuan itu telah dilakukan dalam analisis
pengukuran serta penyajian masalah manfaat dan biaya sosial, di mana model akuntansi dasar itu untuk tujuan keuangan dan manajerialnya menggunakan teori ekonomi mikro untuk menentukan apa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan dari perhitungan akuntansi. Oleh karena itu, manfaat dan biaya sosial itu telah diabaikan secara tradisional oleh teoretikus dan praktisi akuntansi. Selanjutnya itu di mana pada tahun 1960-an juga dapat pertumbuhan dalam gerakan lingkungan etika. Lebih banyak orang menyadari dampak dari industrialisasi pada kualitas dari udara, air, dan tanah, di mana undang-undang itu disahkan untuk melindungi sumber daya alam ini kan, di mana itu mengendalikan pembuangan limbah beracun. Hukum menetapkan standar untuk emisi, polusi, dan menggunakan denda kepada siapapun yang melanggarnya. Namun, para pelaku bisnis diminta untuk mengendalikan emisi, polusi, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan dan menggerakkan rencana untuk mengurangi polusi. Selanjutnya kita masuk ke tanggapan perusahaan, di mana sejak tahun 1960-an banyak perusahaan lain yang sebelumnya terkenal akan kepekaan terhadap keputusan sosial, di sini mereka menjadi lebih responsif lagi secara sosial, di mana manajemen mungkin telah menyadari bahwa perusahaan mereka merupakan bagian dari komunitas, bahwa agar perusahaan dapat bertahan hidup, komunitas mereka harusnya menjadi tempat yang sehat untuk hidup dan bekerja, serta bahwa orang-orang membutuhkan jaminan keuangan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh dalam suatu perusahaan itu, di mana pihak lain, banyak perusahaan dan asosiasi industrinya berperan mengikisnya melalui ketidakpatuhan dalam kasus ini, di mana manajemen mungkin merasakan bahwa beberapa dari peraturan tersebut seperti undang-undang perlindungan lingkungan akan memiliki dampak ekonomi negatif terhadap perusahaan mereka karena biaya untuk memenuhi undang-undang tersebut tidak sesuai dengan manfaatnya. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial, di mana dasar bagi kebanyakan teori akuntansi datang dari analisis yang dilakukan oleh Vigo pada tahun 1948 terhadap biaya dan manfaat sosial. Fakta bahwa seseorang itu rela membayar lebih dari harga yang diminta oleh seorang produsen untuk suatu produk yang mengindikasikan adanya manfaat sosial, di mana Vigo itu menyebut seluruh manfaat dari produksi suatu produk itu tanpa memerdulikan siapa yang menerimanya sebagai manfaat sosial. Perbedaan antara manfaat sosial dan manfaat pribadi yaitu pada sisi ekonomi eksternal dan elemen surplus konsumen. Selanjutnya di mana bagi Vigo itu bahwa biaya sosial itu terdiri atas seluruh biaya untuk menghasilkan suatu produk tanpa memberikan siapa yang membayarnya, di mana biaya yang dibayarkan oleh suatu produsen itu disebut sebagai biaya pribadi, di mana ketika seorang akuntan mengukur manfaat pribadi atau pendapatan dan biaya pribadi atau beban, di mana mereka mengabaikan yang lainnya, mereka bersikap konsisten dengan teori ekonomi tradisional. Gerakan ke arah akuntansi sosial sebagian besar itu terdiri atas usaha-usaha untuk memasukkan biaya sosial dan biaya sosial yang tidak terbagi ke dalam model akuntansi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama pengukuran, yang kedua menentukan biaya dan manfaat sosial, dan yang terakhir itu kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat. Yang terakhir kita masuk ke contoh kasus dan penyelesaiannya, di mana di sini PT Wijaya Karya Beton atau Wika Beton adalah salah satu anak perusahaan PT Wijaya Karya atau WIKA yang khusus bergerak dalam industri kuatan pracetak sebagai badan usaha milik negara BUMN, di mana Wika yang didirikan pada tahun 1960 memulai kegiatannya sebagai perusahaan instalator listrik, di mana pengembangan industri beton pracetak baru dimulai pada tahun 1978 dengan produk pertamanya adalah tiang listrik beton prategan berpenampan H untuk keperluan PLN. Selanjutnya yaitu di mana PT Wijaya Karya Beton resmi didirikan pada tanggal 11 Maret 1997 di Jakarta berdasarkan akta pendirian dari Notaris Ilmus Fatima SH nomor 44 tanggal 11 Maret 1997, di mana
Wika ini telah memulai konsentrasi pada industri botom pracetak di tahun 1977 dengan mengembangkan produk botom pracetak untuk teras perumahan. Sejak saat itu, Wika bertekad mempertahankan pengembangan produk tersebut untuk mengantisipasi adanya pengembangan, perencanaan, dan datanya proyek-proyek infrastruktur lain. Adapun penyelesaiannya di sini itu karena adanya pengembangan produk tersebut, maka menciptakan beberapa hasil seperti tiang beton untuk jalur pendistribusian energi dan bantalan beton pracetak, serta produk lainnya seperti bantalan kereta api, produk beton untuk jembatan pipa, dinding, penahan tanah, dan bangunan gedung, dan perumahan yang diimplementasikan untuk berbagai macam proyek, dan di mana produk-produknya itu dihasilkan pada waktu yang tepat dan diprediksikan akan menjadi produk pemimpinan di pasaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mungkin ada salah kata ataupun kurang, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.